Sebagai orang tua baru, pasti pernah bingung dan khawatir dengan gerakan mendadak bayi bunda saat mereka tidur. Gerakan tersebut bisa seperti si bayi tiba-tiba merentangkan tangan dan kakinya, mengangkat kedua lututnya, dan sebagainya. Tetapi ada sebagian bayi ketika melakukan gerakan ini tidak menangis dan tetap tidur nyenyak walaupun sebagian bayi ada yang langsung menangis. Jika bayi bunda seperti ini, maka jangan khawatir karena kondisi ini biasanya tidak berhubungan dengan gangguan neurologi si bayi. Hal ini disebut refleks moro atau refleks kaget. Bayi bunda akan melakukan refleks ini pada saat bayi baru lahir hingga umur 4 sampai dengan 6 bulan. Bayi yang baru dilahirkan punya sekitar 9 refleks. Salah satunya seperti refleks kaget ini. Bisa dikatakan refleks ini membuat si bayi tiba-tiba bergerak dan terbangun dari tidurnya. Namun jangan khawatir karena adanya refleks kaget ini justru menunjukkan bayi bunda punya sistem saraf yang sehat. Ada dua refleks kaget yang bisa membangunkan bayi bunda dalam tidurnya. Yang pertama adalah si bayi tersentak kaget dari tidurnya. Kadang diikuti dengan tangisan, kadang juga tidak. Yang kedua adalah si bayi mendadak merentangkan tangan dan kakinya sambil berusaha menggapai sesuatu. Kadang juga diikuti oleh tarikan napas yang tiba-tiba dan mendadak si bayi rewel. Sebenarnya bayi sering kaget itu termasuk wajar. Bahkan dokter rumah sakit atau tenaga medis umumnya akan melakukan tes refleks kaget ini pada bayi yang baru lahir. Sehingga kondisi ini dirasa normal dan bunda tidak perlu merasa khawatir. Bunda akan mengalami kondisi ini sampai usia bayi memasuki 6 bulan. Bayi kagetan akan dilakukan bayi selama 2 sampai dengan 3 detik dengan gerakan tubuh yang bergerak secara refleks. Perlu Bunda tahu jika bayi kagetan berbeda dengan gejala epilepsi atau kejang. Gerakan bayi kaget hanya terjadi pada saat si kecil tidur, bahkan tidak berhubungan dengan gangguan saraf. Walaupun dikategorikan kondisi normal, kondisi bayi kagetan tetap mengkhawatirkan bagi sebagian orang tua. Oleh sebab itu, Bunda dapat melakukan beberapa tips untuk mengatasi bayi yang sering kaget saat tidur. Yang pertama, hindari membendong bayi terlalu ketat. Membendong bayi terlalu ketat bisa mengganggu tidur si kecil sehingga bayi bisa kagetan saat tidur. Namun, bukan berarti Bunda tidak boleh membendong bayi. Bunda tetap boleh melakukannya karena bayi merasa nyaman seperti di dalam rahim saat dibendong. Saat membendong, Bunda sebaiknya menggunakan kain lembut yang tidak terlalu tebal sehingga tidak menghalangi gerakan bayi saat tidur. Bahkan bagian leher dan kepala bayi tetap terbuka selama tubuhnya dibendong. Yang kedua, menempatkan si kecil di samping bunda. Agar si kecil merasa aman dan nyaman saat tidur, maka usahakan tubuhnya berada di samping bunda. Tak hanya itu, bunda juga bisa memangku atau menggendongnya sampai si kecil tertidur pulas. Ketika bunda ingin meletakkan di atas kasur, hindari gerakan kencang atau sentakan mendadak. Kondisi itu bisa mengagetkan bayi dan membangunkannya. Yang ketiga, bangunkan bayi. Apabila bayi kaget saat tidur, Bunda bisa membangunkannya dengan lembut. Jika Bunda tidak tega untuk membangunkannya, maka tenangkanlah bayi dengan cara mengusap dada atau kepala si kecil. Cara tersebut bisa memudahkan bayi untuk meneruskan tidurnya. Yang keempat, pijat bagian si kecil. Rasa kaget pada bayi disebabkan ia tidak dapat menikmati tidurnya karena merasa takut atau tidak nyaman dengan lingkungannya. Pijatan lembut bisa dijadikan alternatif untuk meningkatkan kualitas tidur si kecil. Bunda bisa memijat lembut kaki, tangan, dada, dan punggung bayi sebelum si kecil tidur. Seperti video saya sebelumnya, bagaimana anak saya yang sering nangis di waktu malam, sehingga saya melakukan pemijatan khusus bayi dan anak. Yang kelima, jauhkan bayi dari pemicu suara. Sebelum menidurkan si kecil, pastikan kamar dalam kondisi tenang dan nyaman. Jauhkan bayi dari barang-barang yang memicu suara keras seperti televisi, ponsel, atau radio. Suara keras bisa mengagetkan si kecil saat tidur. Perhatikan juga kenyamanan bayi seperti kondisi popok. Jangan lupa untuk mengganti popok setiap 3 jam sekali, karena bekas kotoran yang tersimpan lama dalam popok bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada si kecil. Sebenarnya ada beberapa refleks kaget pada bayi yang sering terjadi tanpa sebab, namun bisa saja terjadi karena beberapa hal seperti yang pertama, adanya suara yang cukup keras di sekitarnya. Yang kedua, adanya gerakan yang mendadak, misalnya Bunda mengangkat si bayi untuk menggendongnya. Yang ketiga, adanya perubahan cahaya dari gelap ke terang. Yang keempat, adanya sensasi jatuh yang dirasakan si bayi, misalnya saat Bunda meletakkan dari gendongan ke tempat tidur. Selain itu, ada beberapa tips mengurangi refleks kaget-kagetan pada bayi. Meski refleks ini akan hilang saat si bayi bertambah usia, namun ada beberapa cara yang bisa Bunda lakukan untuk mengurangi efek refleks kaget pada bayi seperti yang pertama, membendong si bayi. Bedong akan membuat si bayi nyaman seperti dalam rahim Bunda.
Kain yang lembut dapat meredam suara dan gerakan mendadak si bayi yang dapat membangunkannya. Tetapi Bunda perlu pastikan bendungan tersebut tidak membuatnya kepanasan dan tidak sesak napas. Yang kedua, saat memindahkan bayi dari gendongan ke tempat tidur. Posisi tubuh Bunda saat memindahkan harus membungkuk dan tangan menempel pada punggung bayi. Tangan Bunda baru boleh terlepas saat punggung dan kepala bayi benar-benar menempel di tempat tidur. Yang ketiga, menenangkan bayi. Salah satu pemicu si bayi sering kaget adalah karena suara yang keras di sekitarnya. Karena itu, saat tidur usahakan meminimalisir bunyi suara. Selain itu, jika si bayi kaget, usahakan ditepuk atau diusap dan membuat suara halus untuk mengurangi rasa takutnya. Ada beberapa tahapan refleks kaget pada bayi berdasarkan dengan usianya, seperti yang pertama, usia 0 sampai dengan 1 bulan. Di usia ini, gerakan dan suara di sekitar si bayi adalah sesuatu yang asing baginya. Hal itu wajar mengingat ia baru saja keluar dari rahim bunda yang nyaman tanpa ada suara. Refleks kaget dalam tidur akan sering terjadi. Karena itu, bedong bayi dapat membantu bayi bisa tidur lebih tenang. Yang kedua, usia 2 sampai dengan 3 bulan. Bayi sudah jauh lebih terbiasa dengan sentuhan orang. Karena itu, ia akan tidur lebih tenang dalam pelukan atau jika ditepuk-tepuk bunda. Jika si bayi bangun karena refleks kagetnya, bunda dapat membuatnya tidur kembali dengan sentuhan lembut. Yang ketiga, usia 4 sampai dengan 6 bulan. Otot bayi pada usia ini sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini berarti si bayi sudah dapat lebih menyeimbangkan dirinya sendiri. Bayi cenderung lebih tidak mengalami refleks kaget di usia ini. Yang keempat, usia 6 bulan ke atas. Umumnya pada usia ini, refleks kaget pada bayi sudah menghilang. Bayi bunda juga tidurnya lebih lama dan lebih tenang. Walaupun pada umumnya ini merupakan gerakan refleks yang pasti dialami setiap bayi, ada baiknya bunda tetap berkonsultasi ke dokter jika dirasa ada yang aneh, terutama jika bunda tidak melihat refleks kaget ini oleh bayi bunda sendiri. Ada beberapa penyebab yang bisa saja terjadi. Yang pertama, memang bayi bunda termasuk bayi yang tenang. Atau yang kedua, ada masalah di otot atau saraf si bayi. Atau jika bunda melihat refleks kaget ini hanya terjadi di satu sisi bagian tubuh bayi, hal itu bisa menunjukkan adanya cedera saraf. Apapun kondisinya, bunda tetap perlu bicarakan pada dokter yang bersangkutan. Jadi jangan khawatir kalau si bayi mendadak bangun karena kaget dari tidurnya, karena hal tersebut sangat normal. Sering bertambahnya usia, gerakan bayi sudah mulai terarah sehingga tidak ada lagi gerakan-gerakan tersentak saat tidur. Menginjak usia 7 bulan, umumnya gerakan bayi yang sering kaget-kagetan akan mulai berkurang, bahkan tidak ada lagi. Bila bayi masih sering kagetan ketika usia lebih dari 6 bulan, maka bunda harus segera memeriksakan ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Itulah penjelasan mengenai bayi sering kaget-kagetan dan tips menghadapi bayi yang sering kaget. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.